Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Ibadah minggu kita pada hari ini akan kita mulaikan. Untuk itu diminta kita semua berdiri. Kita menyanyi dari pujian pembuka kita dari PKJ 219 ayatnya yang pertama dan kedua. Peribadatan kita di hari Minggu kedua ini kita tabiskan dengan nama Bapa, Anaknya, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Pertama Petrus 2 ayatnya yang 9 merupakan nats pembimbing kita pada pagi hari ini yang berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sejenak kita akan mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh vokal grup Nazaret 94. Kalau ku cari damai, kalau ku cari
Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Nama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita akan menyanyi bersama dari pujian kita PKJ 244 ayat yang pertama dan kedua, Sejenak Aku Menoleh. bersama kita masuk dalam pembacaan hukum Allah. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada
pada kedua hukum ini. Kita menyadari bahwa dalam setiap keberadaan aktivitas ataupun hidup kita sehari-hari, banyak kali kita bertindak tidak selaras dengan ketetapan hukum Allah. Kita lebih sering melakukan hal-hal sesuai kehendak hati kita sendiri. Karena itu marilah pada kesempatan ini kita menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan dan jemaat diminta berdiri. Kita bersama berkata, Ya Tuhan Bapa kami di sorga, dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Kami kurang bahkan lalai melaksanakan perintah Tuhan. Walaupun kami selalu mendengar berita firman, kami cepat menilai orang lain, tetapi lupa mengontrol diri kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa karena dosa dan kesalahan, kami terpisah dari Tuhan. Syukur Tuhan selalu mengasihi kami. Karena itu kami mohon, ampunilah segala dosa dan kedurhakaan kami yang telah kami perbuat melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Yesus Kristus, kasihanilah kami. Amin. Pujian dari PKJ 230 ayatnya yang pertama, berkilat halilintar. Karena cinta Allah yang begitu besar dan luar biasa bagi umat manusia, maka Allah sendiri selalu memberikan ruang dan peluang bagi kita untuk dapat memberi setiap keberadaan hidup dalam pembaharuan diri di hadapan Tuhan. Karena itu kita terima pengampunan dosa dan berita anugerah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Demikianlah firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayatnya yang pertama. Sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. PKJ 232 ayat yang pertama dan kedua, dikala hidupku tentram. Engkau
Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, mari kembali di waktu yang masih diperkenankan Tuhan bagi kita untuk memiliki nafas kehidupan. Kita bersama ada dalam satu perjumpaan dan persekutuan di setiap rumah tangga kita, dalam keluarga kita yang beribadah bersama-sama, berjumpa di hadirat Allah, mengatakan pujian dan kemuliaan bagi namanya. Bahkan pada saat ini kita bersama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pembacaan teks Alkitab kita terambil dari Pertama Petrus 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Pertama Petrus 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita mempersiapkan pembacaan teks Alkitab kita. Pertama Petrus 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Jika teks pembacaan Alkitab itu telah kita temukan, kita bersama-sama akan menyimaknya. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Engkau yang memberikan kami kembali perkenanan untuk memasuki hari yang baru dengan beragam situasi yang akan kami temukan, dengan beragam pengalaman yang akan kami alami. Kami percaya tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu tidak beranjak dari kami, Tuhan. Karena itu kiranya di hari yang baru ini, di hari Minggu ini, kami juga akan membawa segenap keberadaan hidup kami di dalam kesetiaan dan ketaatan yang sungguh kepadamu. Karena hanya karena kasih karunia-Mu lah kami dapat memiliki hidup di hari ini. Dan di dalam setiap ungkapan sukacita dan syukur kami, Tuhan, kami berada dalam setiap kumandang pujian untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga membawa segenap diri kami secara utuh, hati dan pikiran kami, untuk benar-benar terfokus dan terorientasi pada setiap sikap hidup yang mengumandangkan kemuliaan Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, kami kembali lagi akan menerima pesan kasih, pesan yang akan membangun kehidupan kami. Karena itu kami bermohon, di tengah-tengah keterbatasan kami, Tuhan, Engkau menguatkan kami, Engkau memampukan kami, agar segala sesuatu yang saat ini boleh akan kami baca dan juga akan kami renungkan bersama, segala sesuatu itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan menjadi bagian dalam kehidupan kami yang membawa kami mengerti arti kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus kami bermohon dan kami bersyukur. Amin. Pertama Petrus 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 berbunyi demikian. Yesus Kristus Batu Penjuru adalah judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya
tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian pembacaan Alkitab kita saat ini. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang berbahagia ialah setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan penuh sukacita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Sementara pundi persembahan dijalankan, jemaat bernyanyi, apalah arti ibadah. Kita berdiri. Setelah doa persembahan, kita menyanyi roh, jiwa, dan tubuh. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini, untuk peribadahan kami di minggu pagi ini kembali. Terima kasih Tuhan, Tuhan mengumpulkan kami, jemaat-Mu di tempat masing-masing kami beribadah. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memberikan persembahan, biarlah kiranya persembahan ini menjadi sarana untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di Jemaat Elim. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. Roh, jiwa, dan tubuhku. Yes.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, konon ada kisah Raja Arthur yang merupakan salah satu versi mitos. Diceritakan bahwa King Arthur, raja muda itu, sementara bersembunyi di atas pohon. Ia sementara menanti kedatangan kekasihnya dengan gelisah. Lalu tiba-tiba ketika kekasihnya datang, lalu ia terjatuh dari pohon dan kemudian berupaya untuk memberikan penjelasan tentang sebuah pengalaman. Secara misterius, ia kembali menarik sebuah pedang yang ternyata membawa dirinya menjadi seorang raja. Ia menarik sebuah pedang dari batu dan membawa dirinya menjadi seorang raja. Hal itu membuat Arthur tidak tenang. King Arthur berkata, "Aku tidak pernah bercita-cita menjadi raja, tapi sekarang aku sudah menjadi raja. Dan aku tidak nyaman dengan mahkota yang kupakai sampai aku jatuh dari pohon dan melihatmu." Lalu dia katakan, "Untuk pertama kalinya aku merasa bahwa aku nyaman menjadi raja ketika aku melihatmu. Aku ingin menjadi raja. Aku senang menjadi raja. Dan yang paling mengherankan, aku ingin menjadi raja yang paling berani, raja yang paling bijaksana, raja yang paling agung daripada semua raja manapun." Jadi ketika dia tidak berjumpa dengan kekasihnya, dia masih tidak nyaman dengan kondisinya sebagai seorang raja yang terjadi secara misterius. Tetapi ketika dia berjumpa dengan kekasihnya, maka segala sesuatu yang ia alami dalam ketidaknyamanan itu mulai berubah. Hanya dengan memandang orang yang ia kasihi, hanya dengan berjumpa orang yang ia cintai, karakter dan tujuannya pun berubah. Yang tadinya tidak nyaman menjadi nyaman dengan situasi sebagai seorang raja. Yang tadinya tidak tenang dan gelisah menjadi tenang dan tidak lagi gelisah. Yang tadinya tidak memiliki kepercayaan diri, kemudian mulai memiliki kepercayaan diri setelah berjumpa dengan orang yang ia kasihi dan yang ia cintai. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata perjumpaan seseorang dengan orang yang dikasihi, dengan orang yang dicintai, dapat mengubah karakter dan tujuan hidup. Sama seperti mitos dari King Arthur tadi. Nah, ketika kita mengimani, kita meyakini bahwa kita adalah umat Tuhan, maka secara otomatis tentu kita telah mengalami perjumpaan juga dengan Tuhan, walaupun tidak secara fisik. Tetapi ada sebuah pengalaman iman, ada sebuah pengalaman spiritualitas yang membuat kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, di dalam perjumpaan kita dengan Tuhan, dengan cinta yang kita miliki kepada Tuhan, dengan cinta Tuhan yang luar biasa kepada kita, maka itu juga harusnya membawa sebuah perubahan hidup, memberikan sebuah spirit, memberikan tekad, memberikan perubahan, memberikan karakter yang baik, dan akhirnya bisa mencapai tujuan. Nah, ketika kita berada dalam teks pembacaan Alkitab kita saat ini, pertama Petrus 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10,
dari surat Petrus ini adalah kepada orang-orang pendatang yang tersebar di seluruh provinsi Asia Kecil, Kekaisaran Romawi. Dan ada beberapa orang yang mulai mengalami sebuah perubahan signifikan saat mendengar setiap pengajaran-pengajaran dari Petrus. Dan orang-orang yang disebut sebagai pendatang atau orang-orang yang disebut sebagai perantau ini mengingatkan mereka bahwa kehidupan kekristenan yang ada, kehidupan kekristenan yang mereka miliki, yang mereka imani pada saat itu bukan persoalan yang mudah. Karena mereka tentu akan berjumpa dengan orang-orang yang tidak menerima pengajaran Kristus. Dan dalam perjumpaan itu ada begitu banyak konflik yang bermunculan. Ada begitu banyak penderitaan yang mereka alami. Akan ada begitu banyak penganiayaan juga yang akan mereka alami. Nah, Petrus mau mengingatkan, ketika engkau sudah mengimani bahwa perjumpaan dengan Kristus menjadi pilihanmu, perjumpaan dengan Kristus menjadi keyakinanmu, perjumpaan dengan Kristus menjadi bagian dari perubahan hidupmu secara total, maka yang diperlukan adalah engkau harus memiliki sifat dan sikap hidup yang tegar. Engkau harus bisa menahan kepahitan hidup. Engkau harus bisa menahan kegetiran hidup. Engkau harus mampu memotivasi dirimu untuk tetap mengalami spiritualitas yang selalu bertumbuh dan berkembang sekalipun berada dalam desakan-desakan yang membuat kita mengalami penganiayaan. Petrus mau mengungkapkan bahwa Kristus menjadi bagian dari setiap teladan yang kita miliki dan sumber dari kekuatan dari setiap pengalaman-pengalaman yang paling pahit sekalipun. Karena itu dalam kondisi dan situasi yang baru yang mulai dialami oleh para pengikut-pengikut Kristus mula-mula, kembali diingatkan melalui pembacaan teks Alkitab kita. Hidupmu harus tetap melihat nutrisi, vitamin, hati, dan pikiran yang terpusat kepada Kristus. Karena itu tidak heran dalam pembacaan teks Alkitab kita di ayatnya yang kedua dikatakan, engkau harus menjadi sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Mengapa ada pembahasan atau pengkalimatan menggunakan air susu yang murni dan yang rohani? Saudara-saudaraku, berbicara tentang ASI ada begitu banyak manfaatnya. Ketika seorang bayi baru lahir, paling disarankan bayi itu harus makan dan minum dari ASI eksklusif. Kenapa? Karena ada begitu banyak manfaat. Pemberian ASI eksklusif itu membuat saluran cerna bayi dihuni oleh bakteri yang baik. ASI mengandung protein yang dapat berfungsi melindungi bayi dari infeksi kuman, sehingga dapat mengurangi angka kematian bayi. ASI juga dapat menyediakan nutrisi yang lengkap, memenuhi 100% kebutuhan bayi akan nutrisi. Ada air, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada mineral, ada sel-sel darah putih, ada enzim
enzim, ada asam amino. Jadi lengkap, 100% kebutuhan nutrisi itu ada di dalam ASI. Masih banyak manfaat-manfaat yang lain. Sehingga bisa dikatakan bahwa apa yang mau dikatakan di sini, ketika engkau ada sebagai seorang bayi yang lahir, sama seperti bayi yang baru lahir, selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh. Jadi nutrisinya dikasih lengkap, nutrisinya diberikan 100%. Kebutuhan-kebutuhan itu harus tercukupi. Untuk apa? Untuk engkau benar-benar dapat bertumbuh. Jadi bukan ambil dari cadangan, tidak. Tapi memang dari yang asli. Karena dari situ lengkap apa yang dibutuhkan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Pesan ini mau mengatakan kepada jemaat, jika memang engkau pernah mengalami apa yang dinyatakan oleh Tuhan mengenai kebaikan, cinta, kasih yang luar biasa di dalam hidup, maka engkau akan memusatkan dirimu pada sebuah pertumbuhan dengan nutrisi yang lengkap dari Kristus. Tidak ambil dari pengajaran-pengajaran yang berbeda. Tidak ambil dari setiap keinginan-keinginan pribadi, tetapi terpusat dan terfokus kepada Kristus. Karena memberi nutrisi secara lengkap. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah batu penjuru. Di ayatnya yang ke-7 berkata, karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mengapa engkau harus terpusat pada Kristus, pemberi nutrisi kehidupan? Karena Kristus adalah batu penjuru. Karena Kristus adalah batu kehidupan, atau di sini di ayatnya yang ke-5 dikatakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Batu hidup. Batu itu terkenal dengan kekuatan dan kekokohannya. Jadi kekuatan dan kekokohan Kristus yang membawa kehidupan, yang memberi kehidupan. Jadi dikatakan kuat, dikatakan batu hidup, berarti kokoh, berarti kuat, sehingga mampu memperoleh dan memberikan kehidupan. Apa yang tidak dialami oleh Kristus untuk memberikan kita keselamatan dan kehidupan. Penderitaan dilalui, teguh, kokoh, kuat. Penganiayaan dijalani, jalan salib tetap dilalui. Kokoh, kuat, hanya untuk memberikan kita kehidupan. Karena itu ketika dikatakan Kristus adalah batu hidup, Kristus adalah batu penjuru, maka Kristus sang pemberi hidup, Kristus sang pemberi kekuatan, Kristus memberikan kita keteguhan untuk melalui beragam persoalan dengan setiap bentuk pengajaran-pengajaran. Kalau tidak mampu sampai ke sana, maka engkau sendiri akan tersandung dengan pengajaran Kristus ketika hatimu tidak terpusat kepada Kristus. Engkau akan melihat bahwa nilai-nilai Kristus adalah nilai-nilai yang membuat dirimu sulit untuk menggapai keinginan pribadi. Petrus mengingatkan, engkau harus menjauhkan dirimu dari orientasi pribadi,
Karena apa? Karena di ayat 9 berkata, kamulah bangsa yang terpilih. Saudara-saudaraku, yang terpilih di sini berarti sudah melewati beragam proses seleksi. Sama kalau kita mengikuti ajang entah Indonesian Idol atau kita mengikuti ajang Pop Academy Indosiar, itu untuk sampai final itu harus mengikuti seleksi demi seleksi. Itu harus berproses yang namanya terpilih atau elektos, hasil seleksi yang utama, hasil seleksi yang utama. Jadi kalau kita sudah sampai pada tahap hasil seleksi, berarti sudah sampai pada final. Saya pikir kalau kita sudah menjadi orang yang mengikuti proses dan masuk pada seleksi, bahkan sudah sampai pada final, saya percaya kita tidak mau menyerahkan posisi itu kepada orang lain. Kalau misalnya posisi saya atau posisi Bapak Ibu, saudara-saudara sama seperti Lyodra Ginting menjadi Indonesian Idol, pasti tidak akan memberikan posisi itu dengan legowo kepada orang lain, nggak mau. Kita yang kerja keras, kita yang berusaha, kita yang mengikuti beragam pendidikan, pelatihan, lalu ketika sudah sampai tahap akhir dan dengan gampang dan mudahnya kita katakan, sudah, saya nggak mau jadi the next Indonesian Idol. Ibu Papa Hang aja yang jadi the next Indonesian Idol. Pendeta Antoni aja yang jadi the next Indonesian Idol. Pendeta Mary saja, nggak ada pasti. Tidak ada orang yang mau memberikan ketika kita sudah sampai pada tahap final posisi kita dengan legowo digantikan oleh orang lain. Karena kita tahu bagaimana prosesnya, kita tahu bagaimana kerja kerasnya, kita tahu bagaimana pertahanannya, kita tahu bagaimana pergumulannya untuk sampai ke sana. Jadi pasti akan kita genggam. Sama seperti itu. Petrus mengatakan engkau adalah bangsa yang terpilih. Engkau sudah melewati seleksi. Engkau sudah mencapai tahap final. Kristus sudah memilikimu. Engkau telah memasuki seleksi akhir. Itu kebanggaan, bukan? Itu keistimewaan. Kita tidak mau memberikan posisi kita kepada orang lain karena kita tahu itu kebanggaan, itu keistimewaan, itu menimbulkan sukacita yang besar dan kita akan bertahan di sana. Kita akan berupaya semaksimal mungkin, yang paling optimal kita bertahan di sana. Lalu dikatakan juga imamat yang rajani, bangsa yang kudus, persekutuan imam, persekutuan orang-orang yang dipercayakan untuk mengelola, untuk memimpin, untuk berada dalam setiap pembaharuan diri dan tatanan nilai aturan yang dapat diikuti dengan taat dan setia. Itu kita. Yang dikatakan oleh Petrus. Dipercayakan untuk memberikan tatanan yang baik, dipercayakan untuk mengelola diri, dipercayakan untuk memimpin diri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu kita. Kudus, hegos, murni, tidak bercacat, dikuduskan dalam proses. Tidak semua manusia, tidak ada manusia yang kudus, tidak ada manusia yang murni, tidak ada manusia yang cacat. Tapi Yesus memurnikan kita. Yesus mengkuduskan kita. Yesus menyucikan kita. Ini maksud kudus. Nah, ketika ada proses di mana Yesus Kristus yang agung mau memurnikan kita, mau mengkuduskan kita, mau menyucikan kita, dan gratis kita dapat.
Ketika kita dikasih berlian juga, tidak akan mungkin kita buang di tengah jalan. Satu berlian saja tidak akan mungkin kita buang di tengah jalan. Apalagi sekarung. Apalagi harta yang tidak ada habisnya dalam sebuah tatanan kehidupan yang baik. Perbuatan-perbuatan besar, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Yang dimaksud di sini adalah perbuatan-perbuatan yang benar dalam keberanian, dalam keunggulan. Karena engkau dari gelap telah dipilih untuk masuk ke dalam cahaya terang. Saudara-saudaraku, pesan khotbah dalam pembacaan teks Alkitab kita pada saat ini mau memberikan kepada kita sekalian dalam situasi yang sulit, masih penuh dengan misteri, masih berhadapan dengan pandemi COVID-19, masih ada ketidakpastian, mungkin masih dalam peribadatan online, masih akan ada dampak ekonomi, masih akan ada dampak psikologis dalam kehidupan keluarga. Pembacaan teks Alkitab mau mengingatkan kita, engkau tetap akan menghadapi pergumulan, engkau masih tetap akan berjuang, engkau mungkin akan menemui penderitaan, engkau mungkin masih akan tetap menemui penganiayaan, tapi ingatlah, engkau adalah bangsa yang terpilih. Engkau telah mengikuti seleksi, engkau telah ada di tahap final. Maka bertahan untuk itu. Jangan goyah. Genggam akhir dari setiap kesukacitaan dalam perjuangan yang telah kita ikuti. Dan siap selalu untuk membawa diri, memimpin diri kita, memimpin orang-orang di sekitar kita, mengelola dan menatanya dengan lebih baik. Selalu siap untuk juga dimurnikan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, dan selalu mampu untuk tetap berada dalam setiap tindakan-tindakan yang mengungkapkan kebenaran, keberanian, dan menjadi yang paling unggul. Untuk itu kita harus siap dalam medan peperangan. Kita harus siap untuk selalu berjuang. Yesus batu hidup. Maka kita yang mengikuti Yesus sebagai role model juga dipercayakan untuk menjadi batu kehidupan. Oprah Winfrey berkata, penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa seseorang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Kita ingin mengubah masa depan kita, ingin menggapai masa depan kita. Mari datang kepada Yesus. Mari hidup di dalam Yesus. Mari memiliki sikap yang selaras dengan tatanan Kristus. Karena hidupku bukannya aku lagi, tapi hidupku Kristus yang ada di dalam aku. Selamat hari Minggu, selamat berjuang, dan selamat bergumul sebagai pribadi, keluarga, dan gereja. Amin. Saudara-saudaraku, setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan sampai pada berita keselamatan, mari bersama kita menjawab amanat panggilan Tuhan serta mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat diminta untuk berdiri. Mari bersama-sama kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari saudara-saudaraku, kita membawa setiap asa kita, harap kita, gumul kita bersama di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan penuh dengan rahmat dan selamat. Tuhan yang memberikan kami ruang dan waktu untuk juga dapat mengalami kesukacitaan dan kebahagiaan hidup karena karya penyelamatanmu. Kami datang bersyukur bersama karena melalui kebenaran firman-Mu kami kembali lagi diingatkan bahwa Engkau telah mengalami begitu banyak derita dan penganiayaan hanya untuk memberikan kami kehidupan. Kiranya keyakinan kami semakin sungguh teguh dan kokoh kepadamu, dan kami pun akan menjadi batu hidup yang dapat boleh kami nyatakan di dalam keberadaan hidup kami hari lepas hari, dengan mengingat status kami yang begitu luar biasa yang Engkau berikan sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kami mampu tetap melangkah dan menjawab panggilan iman kami dengan tanggung jawab iman yang benar di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam kasih-Mu yang besar, Engkau memberikan kepada para pemimpin dunia ini, pemimpin kami, pemerintah bangsa dan negara kami, di dalam setiap pengetahuan yang mereka miliki, di dalam setiap kepercayaan yang Engkau berikan kepada mereka untuk dapat mengelola, untuk dapat mengatur, untuk dapat menata, untuk dapat memimpin. Kiranya Tuhan, kasih-Mu menolong mereka untuk dapat bersinergi di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Yang terbaik dapat mereka kerahkan. Mereka dapat berupaya secara maksimal. Bahkan setiap pribadi yang memiliki potensi, yang memiliki kualitas di dalam diri, dengan ilmu pengetahuan yang mereka punya, dengan bakat dan talenta yang mereka miliki, mereka juga dapat memberikan karya-karya yang terbaik, bersinergi untuk sama-sama berjalan menghadapi pandemi COVID-19. Engkau memberkati setiap tenaga medis, Engkau memberkati setiap tim relawan yang ada. Engkau memberkati kami semua umat manusia di dunia ini tanpa terkecuali, siap untuk memberikan yang maksimal dari apa yang kami punya untuk turut berperan secara aktif bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami juga mengimani kasih-Mu selalu nyata kepada kami, pada umat manusia di tengah-tengah pergumulan hidup mereka. Ketika mereka saat ini dalam keadaan sakit, ketika mereka saat ini di dalam keadaan penuh dengan derita karena konflik di tempat mereka, di kota mereka, di wilayah mereka, di negara mereka, atau ketika mereka sementara juga mengalami ketidaknyamanan hidup karena bencana alam yang terjadi. Tuhan, Engkau sumber pemulihan.
Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber penghiburan dari setiap duka yang ada. Maka saat ini kami percaya setiap pribadi dengan rintihan hati yang terkumandangkan untuk sampai kepadamu, Engkau mendengarnya. Dalam kasih-Mu yang besar, Engkau menyatakan pemulihan dengan mujizat-Mu bagi Ibu Laheping, bagi Bapak Nato, bagi Bapak Nopin Makangiras. Kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu harapan-harapan mereka untuk sebuah pemulihan. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang penuh dengan kesukacitaan saat mereka mengalami begitu banyak pengalaman-pengalaman hidup yang membuat mereka bahwa tangan Tuhan turut bekerja, sehingga mereka boleh bertambah usia kelahiran, mereka boleh bertambah usia pernikahan, mereka boleh mengalami kebahagiaan-kebahagiaan dalam lingkup kehidupan keluarga mereka. Di tengah-tengah kesukacitaan itu Tuhan, maka kiranya mereka dapat melihat bahwa apa yang mereka miliki adalah kasih karunia Tuhan. Maka dalam segenap keberadaan hidup mereka juga, mereka mampu menjadi cahaya kasih-Mu yang nyata. Mereka semakin membawa diri mereka untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga mengimani kasih-Mu ada bagi para ibu janda, bagi para anak yatim piatu, bagi para duda, dalam setiap keberadaan kesendirian mereka. Ketika mereka merasa kehilangan orang-orang terdekat mereka, Tuhan, kasih-Mu akan menopang mereka. Kasih-Mu akan membuat mereka tetap kuat, tetap kokoh, belajar dari setiap pengalaman hidup, bahwa Engkau sementara membentuk mereka menjadi pribadi yang semakin luar biasa, mengumandangkan bahwa Engkau tidak pernah beranjak dari sisi mereka. Pendampingan-Mu selalu nyata dan sempurna. Kami mau berdoa juga untuk setiap pelayanan pemberitaan kabar baik yang boleh dilakukan oleh para pelayan-Mu, oleh para hamba-hamba-Mu, untuk setiap visi dan misi Injil yang masih tetap diberitakan dimanapun setiap para pelayan-Mu berada, di setiap gereja-gereja yang terhadirkan di seluruh dunia ini, bahkan gereja Masehi Injili Sangihe Talaut dengan jemaat-jemaat yang ada, dan Gemis Jemaat Elim dengan segenap pelayanan secara utuh. Tuhan, Engkau berkenan atas kami. Engkau menolong kami di tengah-tengah peribadatan online yang masih tetap dilakukan, di tengah-tengah program-program yang masih tetap diupayakan untuk tetap dapat berjalan. Dengan situasi yang berubah ini, Engkau menguatkan dan meneguhkan kami. Engkau menolong setiap pribadi atau menolong sebagai bagian dari sebuah organisasi yang ada, nyata dalam kasih Kristus. Engkau menolong Gemis Jemaat Elim untuk tetap menyatakan pelayanan kasih yang boleh dapat menghadirkan cahaya kemuliaan Tuhan. Bagi ketua jemaat Gemis Elim bersama dengan keluarga, BPMJ bersama keluarga, BP3G bersama keluarga, para majelis bersama keluarga, pegawai kantor bersama dengan keluarga, setiap jemaat-Mu Gemis Elim bersama dengan seluruh keluarga mereka, atau simpatisan bersama dengan keluarga mereka, bahkan setiap pribadi sesama kami yang ada di lingkungan ini. Tuhan, kasih-Mu akan menguatkan kami. Kami mampu untuk selalu mengulurkan tangan. Kami mampu untuk menjadi bagian dari setiap pemberian berkat Tuhan dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Kami mampu secara optimal, maksimal, mengupayakan yang terbaik dari apa yang kami punya, apa yang kami miliki dalam setiap pelayanan kami,
Kami percaya ketika kami telah melakukan bagian kami, Tuhan, Engkau berkarya dan mencurahkan berkat di sana. Gemis Jemaat Elim akan selalu mengalami curahan berkat Tuhan dari waktu ke waktu. Sampai pada setiap pelayanan di akhir tahun 2020 pun, kasih-Mu akan membawa mereka untuk menjadi bagian jemaat yang dapat bersinergi. Bahkan memasuki tahun 2021, optimisme akan tetap nyata. Tekad dan semangat akan selalu mengelilingi mereka. Maka kebenaran firman Tuhan akan selalu tetap terkumandangkan. Kasih yang nyata akan juga tetap tercurahkan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami semua. Kami percaya kehidupan kami ada dalam rancangan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan sendiri. Ini kami, setiap pribadi yang telah memberi diri dalam tugas pelayanan di hari Minggu ini. Engkau memberkati kami yang hadir saat ini. Engkau memberkati setiap tugas pelayanan yang kami lakukan pada saat ini. Sehingga dimanapun kami juga berada dalam tugas-tugas yang masih akan kami kerjakan setelah kami mengikuti peribadatan dalam pelayanan ibadah minggu ini, kami juga menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Minggu 8 November 2020, Malun Semahe. Puji dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan atas kasih karunia dan penyertaan-Nya bagi kita semua yang tetap memelihara hidup dan persekutuan kita sampai hari ini. Disampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Mary Takalumang Makangeras MSI yang adalah Pendeta Pelayanan Gemis Jemaat Baik Allah, serta semua yang telah melayani pada minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah minggu depan tanggal 15 November 2020 akan dilayani oleh Pendeta Elvira Manumpil Bunena STH, dan jemaat dapat mengikutinya kembali melalui channel YouTube Gemis Jemaat Elim, serta jangan lupa untuk like dan subscribe. Untuk kelas katekisasi akan dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, bertempat di gedung ibadah Jalan Ganggeng 13 nomor 92. Pengumuman pernikahan. BPMJ Gemis Jemaat Elim dengan ini mengumumkan akan dilangsungkan pemberkatan nikah pada hari Minggu 15 November 2020 pukul 15.30 WIB dalam pelayanan Gemis Elim bertempat di Gereja Tabernakel Jalan Bugis, Jakarta Utara. Nama Elo Regina Pio, tempat tanggal lahir Surabaya 15 November 1978, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Rungkut Asri Barat 9/12 Surabaya. Anak perempuan dari ayah Sumawan, Ibu Inawati, tempat tinggal Rungkut Asri Barat 9/12 Surabaya, dengan Daramenusa Kumono. Tempat tanggal lahir Sangir 27 Mei 1970, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jalan Ganggeng 4 nomor 34 RT 013 RW 013, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Anak laki-laki dari ayah Hermias Kumonong almarhum, Ibu Maria Tatumpe almarhumah. Pengumuman pernikahan ini akan dibacakan 2 kali, Minggu tanggal 1 November 2020, Minggu tanggal 8 November 2020.
Barang siapa keberatan atas pengumuman pernikahan ini dapat menyampaikan kepada BPMJ Gemis Jemaat Elim. Terima kasih. BPMJ Gemis Jemaat Elim, Pendeta A.J. Antoni Mangadil STA Ketua, Penatua Bapak Engel HT Kansil Sekretaris. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Yang diberkati Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Untuk itu diminta kita semua berdiri. Kita menyanyikan pujian penutup kita dari PKJ 239 ayat yang pertama dan kedua, perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan besar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hati kita, perubahan itu akan terjadi. Dalai Lama berkata, jika kamu berpikir kamu terlalu kecil untuk membuat sebuah perubahan, cobalah tidur di ruangan dengan seekor nyamuk. Satu ekor nyamuk dapat mengubah kehidupan kita. Seekor nyamuk yang kecil. Apalagi kita yang dikaruniakan Allah dengan berkat-berkat yang luar biasa dan melimpah, melekat pada Kristus, maka perubahan terjadi dalam kehidupanmu. Kini terimalah berkat Tuhan untuk menyertai langkah-langkah hidupmu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilahkan duduk, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.